main handphone terus kan. Ya karena memang zamannya seperti itu, tapi bagaimana kita penggunaannya, apalagi kita sebagai guru. Nah, kita langsung ke kurikulum merdeka. Jadi Bapak Ibu, kurikulum merdeka ini dipangkas materinya. Materinya dipangkas 30%. Jadi yang mendalam itu literasi dan numerasi. Kenapa adanya ANBK? Jadi Bapak Ibu ada pernah melihat soal-soal ANBK? Nah, soal cerita. Suatu hari kita membelikan misalnya 2 ikat sayur sebanyak berapakah jumlahnya? Itu jadi anak lebih bernalar kritis. Jadi tidak langsung 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini bentuk akar seperti ini bilangan ya. Nanti soalnya nggak jauh dari ibu kasih atau bapak kasih. Nah itu berbeda. Terus guru berkesempatan menerapkan banyak strategi. Setiap siswa berhak memperoleh kesempatan berkembang sesuai kecapatannya masing-masing tersebut. Jadi anak itu dapat 70 itu udah cukup baik untuk anak-anak yang tidak pintar matematika. Nah disitulah strategi bagaimana guru menerapkan metode pembelajaran yang bahasanya Bapak Ibu ya, pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kalau Bapak Ibu search di Google, jadi nama strategi sekarang itu strategi pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar. Asesmen kognitif, ada namanya asesmen non-kognitif. Kalau asesmen kognitif itu lebih ke materi prasyarat. Kalau non-kognitif itu, saya langsung kasih contoh. Ini saya melakukan asesmen non-kognitif itu seperti ini. Itu kan jurusannya multimedia, jadi nanti tahun depan ganti namanya, bukan multimedia lagi, jadi multimedia nggak ada. Nanti ada pilihan, tapi yang dekat dengan multimedia itu DKV, desain komunikasi visual. Kayak OTKP, nanti diganti namanya manajemen perkantoran. Jadi namanya DP sama DKV. Jadi saya sebenarnya di antara kurikulum yang sudah ada, saya paling nyaman di kurikulum merdeka. Karena saya bisa 70% itu ngajar karakter, 30% ngajar MTK. MTK-nya juga sampai sekali saya, kamu harus KKM-nya 75, kamu kalau nggak 75 kamu remedi, ini tugas soalnya ya. Saya mah killer banget. Sekarang bagaimana anak-anak? Bagaimana pembelajaran itu? Sudah ada yang suka, ada yang kurang suka, ada yang kurang nyaman. Nah itu namanya refleksi. Jadi setiap pembelajaran Bapak Ibu guru harus membiasakan refleksi. Jadi setelah belajar bukan, kalau dulu kan cuma gini. Untuk besok kita materinya ini anak, makanya jangan lupa tugas kita bisa dikumpulkan sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum. Kalau sekarang saya harap dari pembelajaran itu kita harus melakukan refleksi. Refleksi bukan hanya guru tapi refleksi siswa. Jadi bagaimana pembelajaran yang dilakukan hari ini oleh Ibu? Ayo, ada yang mau menyampaikan? Jadi saya setiap akhir pembelajaran saya sudah membiasakan anak-anak bisa berani mengungkapkan pendapat, potensi yang ada di sekolah. Kalau kami muatan lokalnya anak-anak belajar fokus untuk O2SN sama FLS2N. Matematika, untuk matematika bukan mata pelajaran umum tapi kejuruan. Jadi ya, jadi kami memilih desain komunikasi visual karena desain juga, fotografi juga, videografi juga. Makanya desain komunikasi. Karena Bapak Ibu mau lebih ke broadcasting dan perfilman, desain apa? Lagi disepakati sana. Ini satu bidang pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat
Beda. Berbasis digital dulu boleh. Jadi dibebaskan oleh Bapak Ibu guru mau yang mana dulu yang mau diajarkan. Setelah itu, ini kan ada berapa elemen Bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2013 kan itu dijelaskan setiap mata pelajarannya, ada OTK kepegawaian, OTK sarpras dan sebagainya. Jadi kalau untuk di kurikulum Merdeka ini berarti kita dijadwal cukup membuat dasar program keahlian saja. Nanti yang membaginya itu adalah Kaprodi, kepala program keahlian masing-masing. Misalnya ada 4 guru, itu yang membagi kepala program keahlian masing-masing. Bapak ngajar apa, ibu ngajar apa. Oke. Berarti tugas membuat jadwal itu cukup dasar program keahlian. Berarti per minggunya 12 jam. Dan itu harus disesuaikan harinya. Nah, apa itu P5? Ini adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu dikenal dengan istilah P5 adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati, memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Ya, ini teorinya. Nah, ini yang kata Bu Sari, tema 8 ini yang penting Bu. Berkelanjutan, terus kearifan lokal, dengan bimbingan kebalikan. Baru itu. Kebangsaan satu lagi. Nah, yang kuning 78 itu wajib. Jadi setiap tahun kelas 3 itu kelas 1 itu 3 tema, kelas 2 2 tema, kelas 3 oh ya, 1 tema PKL itu. Jadi kelas 2 kelas 1 dan kelas 2, kelas 10 dan kelas 11 itu wajib ada yang 78. Terserah itu mau yang mana. Nah, kalau kami kemarin semester ini, tahun ini ngambilnya suara demokrasi, Bhinneka Tunggal Ika dan kepekerjaan. Sudah terlaksana 2, suara demokrasi dan Bhinneka Tunggal Ika. Tahun sebelumnya itu kami kearifan lokal, suara demokrasi pelajarannya yang ada elemen P5-nya ya Bu ya, PABB, terus Pancasila, Indo, olahraga, sejarah, budaya, matematika, bahasa Inggris, informatika, dan MIPAS. Selain itu tidak mengambil P5, tapi syaratnya Bu Sari dengan saya masukkan ke dalam tim pembuat modul. Jadi mereka tahu, mereka sama sekali nggak tahu kegiatan P5 di sekolah itu apa. Nanti kenapa Bu ada rame-rame sekolah? Nggak tahu, kan nggak mungkin ya. Jadi silakan kolaborasi dengan guru-guru produktif. Karena biasanya guru produktif itu sangat kreatif ide-idenya. Oh iya, bikin kayak gini aja Bu, nanti tim DKP ini. Oh iya, nanti tim MP kayak gini. Gitu. Paling nggak mereka menyusun modulnya. Nanti biarlah Guru ini yang tadi yang 1 jam sama dia per tahun. Kelas 10 kan 3 tema. Bapak Ibu boleh 288-nya itu 3 temanya di semester ganjil semua, P5 boleh. Di semester ganjilnya 1, semester genapnya 2 boleh. Semester genapnya ganjilnya 2, genapnya 1 boleh, atau semester ganjil gak ada P5 tapi semua P5 dan semester genap. Happy boleh. Oh, tadi Bu bilang Ibu itu kapan festivalnya? Jadi gini Bu, makanya saya bilang tadi, kalau misalkan blok harian berarti ya kalau hari itu adalah setiap hari Jumat ada modul ajar, nanti di bulan keberapa? Kalau saya di SMK 9 itu per bulan, kayak suara November kita itu untuk Bhinneka Tunggal Ika 2 minggu. Baik, terima kasih kepada Ibu Septi Maulina Sari SPD dan Ibu Himah Hayati SPD yang telah menjadi narasumber yang menyampaikan materi kita pada hari ini. Kepada seluruh Bapak Ibu, bagaimana, masih ada pertanyaannya yang disampaikan? Pas, cukup Pak, cukup. Takutnya keluar mimpi Pak.
Baik, selanjutnya yaitu penutup. Saya sebagai moderator minta maaf jika ada kesalahan dan hilaf yang tidak berkenan. Saya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.